Hai guys, selamat datang kembali di channel Dre Satria. Hari ini aku mau ngomong yang santai-santai aja ya. Ya, ini aku mau ngomongin dua pelatih yang hot banget akhir-akhir ini. Yang pertama ialah Ole Gunnar Solskjaer, terus yang dari ini pelatih MU, yang kedua pelatih Barcelona yaitu Ronald Koeman. Bagaimana nih? Apakah kalian setuju nggak sih Ole atau Koeman ini out dari klubnya masing-masing karena performa dari MU dan Barcelona ini masih inkonsisten, jadi kadang kalah, kadang menang, menang lagi, kalah lagi. Kalau kalah Ole dan Koeman ini dihujat, kalau menang mereka punya kesempatan nafas lagi seperti itu, akhirnya mereka dielu-elukan lagi, dikasih kesempatan lagi, tapi ketika klub mereka kalah itu mereka diisukan bakal dipecat atau diprotes sama pendukungnya sendiri, disuruh out seperti itu. Jadi apakah kalian mendukung kalau Ole ini out atau Koeman ini out? Kalau aku pribadi sendiri ini, menurut pandangan aku sebagai orang awam, itu aku sih setuju kalau Ole atau Koeman ini out. Ya karena gitu-gitu aja. Mereka tuh membuat MU atau Barcelona ini nggak kemana-mana gitu aja, nggak konsisten, kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Itu nggak bisa dipegang seperti itu. Ya selamanya MU dan Barcelona kok dipegang dua orang ini ya seperti itu gitu loh. Terus kalau menurut aku, pandangan orang awam seperti aku ini, itu Koeman sama Ole ini punya satu kesamaan, yaitu mereka itu bukanlah pelatih yang bisa mengembangkan pemain-pemainnya gitu. Maksudnya mengembangkan skill pemain-pemainnya lebih bagus lagi seperti itu. Jadi mereka ini merupakan pelatih-pelatih yang nyaman, yang mungkin bisa melatih lebih enak kalau pemain-pemainnya itu sudah jadi sudah punya skill yang hebat. Itu dua pelatih ini tuh lebih nyaman berlatihnya. Tapi kalau ketika mereka disuruh mengembangkan skill dari pemain-pemainnya itu kurang gitu. Ya kalau Ole ini ya kedua pelatih ini itu kok menurut aku sih nggak bisa memotivasi pemain-pemainnya, nggak bisa bikin pemain-pemainnya itu lebih raket satu sama lain gitu. Terus kemudian kehebatan dari pemain-pemainnya itu nggak bisa ditingkatin gitu ke next level seperti itu. Ya kita bilang aja Ole ini kan kemarin mereka musim kemarin Ole ini beli Donny van de Beek dengan harga yang cukup mahal. Saya lupa sih harganya berapa, tapi cukup mahal. Terus kemudian musim ini beli Sancho itu dengan harga yang cukup mahal juga, tapi akhirnya nggak dipakai gitu di MU. Mereka kesulitan menembus tim inti gitu loh. Karena ya andaikan Ole ini merupakan pelatih yang bisa memotivasi, bisa mengembangkan, bisa menggali potensi-potensi dari pemain-pemain muda ini, itu Sancho, Van de Beek itu bisa diolah lebih bagus lagi gitu loh. Ya, malah sekarang ini Sancho sama Van de Beek ini, apalagi Van de Beek ya, jarang banget dimainin gitu loh. Jadinya ya Ole ini kok menurut aku sih kurang bisa gitu mengembangkan, meningkatkan skill dari pemain-pemainnya. Dan Ole ini juga ya memotivasi, merekatkan, mengayomi pemain-pemainnya itu juga kurang bisa. Koeman juga sama. Koeman itu saya kecewa dengan Frenkie de Jong ya. Frenkie de Jong itu musim kemarin menurut saya lumayan bagus, tapi musim ini kurang bagus permainannya dan menurut saya cenderung menurun gitu loh. Terus Araujo juga, Mingueza juga itu gak berkembang semua main-mainnya di bawah Ronald Koeman ini. Coutinho juga gak menemukan bentuk terbaiknya lagi gitu loh. Jadi Koeman ini kok menurut saya juga sama kayak Ole, jadi gak bisa mengembangkan potensi ataupun kemampuan dari para pemain-pemainnya. Koeman ini juga kurang begitu dekat juga dengan pemain-pemainnya, kurang bisa memotivasi juga, jadi sama kayak Ole gitu loh. Jadi kalau menurut aku sih musim ini Barcelona itu
nggak ada peningkatan dari segi kemampuan para pemain-pemainnya, malah cenderung menurun ya. Dan saya ini rada kecewa dengan Frenkie de Jong. Permainan musim ini tuh malah menurun, nggak bagus dia. Oke, kita kembali ke Ole Gunnar lagi ya. Ole Gunnar nih kalau menurut aku sih menangani MU itu musim ini lebih susah dibanding musim-musim berikutnya, karena musim ini MU bertabur bintang. Jadi banyak sekali pemain-pemain bagus tuh masuk ke MU gitu, kayak Cristiano Ronaldo itu di depan tuh juga sudah bagus, backnya punya Maguire, punya Paul Pogba, punya Bruno Fernandes. Jadi MU nih secara kapasitas pemain itu keren-keren mainnya ya, tapi Ole ini kok menurut aku sih nggak bisa memanfaatkan banyaknya pemain bintang di MU gitu loh. Dari segi permainan tuh kurang begitu meyakinkan gitu ya, sering banget salah passing, sering banget bikin kesalahan. Maguire ini 2 pertandingan kemarin, yang kemarin dibantai sama Liverpool, terus kemudian pertandingan kemarin terakhir sama Leicester itu juga kalah, itu juga gara-gara Maguire. Jadi Maguire ini setelah dia cedera itu masih belum kembali ke bentuk permainan terbaik, dan sering banget banyak bikin kesalahan dan bikin MU ini kalah gitu loh. Dan Maguire ini menurun kok menurut aku permainannya. Terus kemudian Paul Pogba itu di awal musim tuh keren, bikin asis-asis yang bagus, jadi sering banget bikin end passing yang bisa bikin gol. Tapi semakin kesini ya, semakin berjalan gitu, dia semakin jelek gitu loh, semakin bikin kesalahan. Dia seharusnya sejatinya adalah seorang DM, seorang defensive midfielder yang bisa sebagai jangkar, bisa punya sistem pertahanan yang bagus. Tapi aduh, di 2 pertandingan terakhir itu benar-benar Pogba itu bikin banyak kesalahan, nggak berguna, nggak bisa bertahan dengan baik, jadinya menurun banget gitu loh. Aku nggak tahu ya apa ada masalah internal ya di MU ini, aku nggak tahu. Tapi Paul Pogba ini kayak kehilangan motivasi gitu di dalam dirinya gitu. Dia main juga cenderung ogah-ogahan, kurang bersemangat seperti itu. Terus kemudian Ole ini juga jeleknya juga sistemnya, dia nggak tahu sih ini dia yang pengen atau gimana. Tapi main-mainnya tuh lebih main individu gitu loh. Greenwood ya kan, Cristiano Ronaldo di depan jarang banget dapat supply gitu loh. Bruno Fernandes juga akhir-akhir ini juga mainnya individu gitu loh. Jadi apa ya, MU ini ya itu sering banyak salah passing, sering banyak error-error, kesalahan-kesalahan sendiri, sering bikin banyak kesalahan. Terus kemudian ya itu permainannya masing-masing pemain ini tuh kurang padu gitu loh, kurang bisa kompak gitu loh. Mereka cenderung bermain individu, mengandalkan skill-skill individu yang mereka punyai gitu loh. Apalagi Greenwood nih, nggak tahu sih Greenwood nih kenapa kok nggak ditegur sama Ole ini. Apakah Ole juga nggak punya kekuatan di tengah pemain-pemainnya? Apakah dia juga kurang tegas, atau sebagai manajer kurang didengarkan oleh pemain-pemainnya? Saya juga nggak tahu. Tapi ya MU musim ini di bawah Ole ini banyak kekurangan seperti itu. Ke Ronald Koeman ya Ronald Koeman nih aku nggak sukanya itu selalu pakai 4-3-3 gitu formasinya. Kenapa nggak fleksibel gitu loh? Kalau nggak 4-3-3 ini nggak berjalan, atau pemain-pemainnya nggak bisa menjalankan 4-3-3, ya digantilah dengan formasi lain 4-4-2 atau gimana gitu loh. Ketika ketika Jordi Alba kemarin cedera, Des dipaksa main ke sayap kiri. Terus sekarang Des di 2 pertandingan terakhir malah dipasang sebagai penyerang sayap kanan di depan gitu loh. Padahal kan sejatinya Des ini lebih bagus di sayap kanan di belakang, sebagai fullback di belakang gitu. Tapi karena Ronald Koeman ini memaksakan formasi dia, memaksakan gaya permainan yang dia inginkan, itu dia sering banget memaksa orang-orang itu bermain yang enggak dengan posisi aslinya gitu loh. Jadi ya Des dipindah ke kanan atas sebagai penyerang, terus Pique juga pernah jadi striker. Jadinya
bukan apa ya, bukan posisi aslinya gitu loh. Suka banget pindah-pindah posisi seperti itu, dan kalau jalan sih oke ya, ini nggak jalan gitu loh. Malah 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 Barcelona ini tetap aja permainannya nggak meyakinkan, jelek dan sering kalah seperti itu. Terus kemudian Ronald Koeman ini juga sering banget memainkan sektor kiri, bermain dari sektor kiri, mengumpulkan banyak orang di sektor kiri gitu loh. Dan kalau kiri ini nggak jalan, itu sektor kanan tuh jarang banget dapat kesempatan untuk pegang bola, untuk diberikan kesempatan untuk menyerang juga gitu. Jadi kebanyakan kiri nggak jalan, mentok, ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dan pemain tengah ini juga kreativitasnya juga minim gitu, itu jadinya kayak nggak berkembang gitu pemain-pemain dari Barcelona. Sedangkan Barcelona ini tengahnya ini lumayan bagus loh, punya Pedri, oke Pedri ini lagi cedera ya, punya Gavi, punya Frankie De Jong, terus punya Coutinho ini kayak nggak berperan sama sekali, kayak mati gitu loh. Terus Koeman ini juga nggak bikin permainan Barcelona itu seperti Barcelona. Jadi kadang Koeman ini suka bermain bertahan gitu. Masa Barcelona disuruh main bertahan, sedangkan pemain bertahannya siapa? Pique, lagi-lagi Pique. Pique itu sudah lambat kok menurut aku. Ya jangan terlalu sering dimainkan. Kalau menurut aku sih mending tengahnya itu Eric Garcia sama Araujo. Tapi ya lebih mengandalkan Pique yang sudah semakin tua dan semakin lambat. Enggak, ya kok kalian lihat pemain-pemain Barcelona itu nggak seperti MU yang pemainnya lebih bagus-bagus, lebih keren-keren. Barcelona ini tuh pemain mudanya kurang berpengalaman, pemain tuanya juga sudah loyo gitu loh. Jadinya nggak 100% juga Ronald Koeman ini bisa disalahkan. Ya tapi kok menurut aku sih tetap out lah, karena ya itu permainannya itu nggak Barcelona banget. Kadang juga pernah Barcelona itu disuruh main passing atas gitu loh. Jadi karena mereka punya Luuk de Jong, jadi yang tinggi itu, jadi Barcelona dimainkan dengan passing atas dan nggak jalan juga gitu loh. Ya, emang Barcelona nggak biasa main passing atas, disuruh main passing atas gitu. Ya jadi Barcelona disuruh bertahan, suruh main passing atas seperti itu, jadinya ya kalau menurut aku sih aku kurang suka dengan strategi yang dimainkan oleh Ronald Koeman. Ya meskipun Barcelona ini pemain-pemainnya juga bapuk istilahnya, jadi yang tua itu lambat, yang muda itu masih belum punya pengalaman dan nggak tahu mesti ngapain juga gitu. Dan emang nggak bisa disalahkan 100% kejelekan Barcelona di gara-gara Ronald Koeman, karena ada pengaruh dari para pemainnya juga. Tapi ya kembali lagi saya nggak suka strategi dan cara mainnya di bawah Ronald Koeman ini. Sergio Busquets itu juga sudah lambat itu. Jadi kalau misal melawan tim-tim yang cepat itu Busquets, Pique itu nggak bisa ngatasin, itu pasti dilangkahin, pasti dikolongin, pasti dikerjain lah sama penyerang atau pemain tengah yang cepat itu. Jadi Busquets ini apa ya? Kok menurut aku sih Busquets kalau dicadangin itu manfaatkan Frankie De Jong sebagai pengganti Busquets itu bisa gitu loh. Jadi Busquets terus Pique itu sebaiknya nggak usah main lagi deh kalau menurut aku. Terus kesimpulannya apakah Ole dulu ya, apakah kesimpulannya Ole ini bakal out apa enggak? Kalau menurut aku sih Ole ini agak susah ya kalau dibikin dipecat oleh MU, karena MU ini mempercayai Ole gitu loh, dan jajaran dari manajemen MU ini juga suka dengan Ole Gunnar Solskjaer gitu. Jadi agak susah untuk mengeluarkan Ole. Mungkin kemarin kekalahan 5-0 melawan Liverpool itu kan hanya kehilangan 3 poin katanya seperti itu gitu. Jadi emang butuh banyak sekali kekalahan untuk bisa menyingkirkan Ole, bisa melengsarkan Ole ini. Jadi
Kalau menurut aku sih Ole dalam waktu dekat nggak bakal dipecat oleh MU gitu. Kecuali nanti sama Tottenham kalah, di Champion nggak lolos grup, mungkin juga itu bisa bikin Ole out. Terus bagaimana dengan Ronald Koeman? Kok Koeman ini kok menurut aku sih ini masalahnya duit ya. Karena Barcelona itu nggak punya duit untuk memecat Ronald Koeman. Jadi kalau misal Ronald Koeman dipecat itu Barcelona harus membayar kompensasi ke Ronald Koeman. Dan Barcelona juga nggak punya duit juga untuk meng-hire dan menggaji pelatih yang baru gitu loh. Tapi andai kan Barcelona punya suntikan dana dari luar gitu, pinjaman lagi dari luar, itu mungkin Ronald Koeman ini bisa segera dikeluarkan, bisa segera dipecat gitu loh. Kita lihat saja nanti. Kalau menurut aku sih Ole Gunnar ini masih dipercaya oleh MU ya. Sedangkan Ronald Koeman ini nunggu suntikan dana. Kok mungkin karena fans juga kemarin juga nggak suka dengan Ronald Koeman ketika Ronald Koeman keluar meninggalkan stadion itu mobilnya sempat dikerubungi, dikeroyok, ditendang, malah ada yang nendang mobil dari Ronald Koeman ini. Oke, terima kasih ya guys sudah menonton video saya sampai habis. Bagi kalian yang suka sepak bola tapi belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya guys. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kok ada berita-berita baru kalian bisa langsung tahu. Terima kasih, kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ciao.